kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Riqaq tentang melembutkan hati. Dengan memiliki kelembutan hati itu hidayah mudah masuk gitu ya, sehingga mudah untuk taat kepada Allah. Kitab Riqaq ini masih bab 49, yaitu babu man nukishal hisaba uziba. Bab orang yang dihisabnya secara rinci, secara detil, pasti disiksa. Itu ya judulnya ya, orang yang proses, artinya ya proses atau ya prosesnya menjalani proses hisabannya itu secara rinci, secara detil. Hasilnya pasti disiksa, artinya pasti masuk neraka. Dan ini ya berlaku untuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, sehingga ada hisabnya secara rinci, secara detil, jadi betul-betul ya semua amal solehnya diperiksa sampai kepada amal-amal soleh terkecil, kemudian dosanya juga demikian. Nah, diperhitungkanlah, hitung-hitunganlah ya, antara amal soleh dan dosa tersebut. Nah, hasilnya pasti ke neraka. Yang hisabannya dengan cara demikian, hasilnya pasti ke neraka. Dua hadisnya, tiga ya. Sudah tiga hadis. Yang pertama dan kedua itu hasilnya hadisnya sama ya, yaitu seperti yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Ya, Rasulullah SAW menyabdakan itu laisa ahadun yuhasabu yaumal yang ini nih yang sama persisnya dengan redaksi hadisnya, judulnya demikian ya, yaitu manukisal hisaba uziba, yaitu di hadis yang kedua, di hadis yang pertama manukisal hisaba uziba. Nah, itu redaksi hadis ya. Kemudian hadis kedua dan ketiga hanya beda redaksi, isinya sama. Kemudian hadis keempat yang ada di sini ya, diberi nomor gitu ya, hadis yang keempat, yaitu yang menerangkan yujaul kafiru yaumal qiyamah. Jadi didatangkanlah seorang orang kafir itu pada hari kiamat, kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana jika kamu memiliki emas sebesar bumi, ya, apakah kamu mau menyerahkannya kepada Allah untuk menebus dirimu dari neraka? Jadi didatangkan seorang kafir, kemudian dikatakan demikian. Nah, bagaimana kalau kamu punya emas sebesar bumi, mau gak kamu serahkan itu kepada Allah untuk menebus diri kamu agar keluar dari neraka? Maka orang kafir itu mengatakan, oh ya mau. Kemudian dikatakanlah kepada orang itu, dulu kamu pernah diminta oleh Allah hal yang jauh lebih ringan dari hal tersebut, tapi kamu tidak mau menyerahkannya. Sekarang, ya katakanlahnya sekarang, kalau kamu punya emas sebesar bumi, lalu Allah minta sebagai tebusan agar kamu keluar dari neraka, kamu mau menyerahkannya kepada Allah? Oh iya, tentu saja mau. Waduh, cek Allah tuh, bohong dulu juga. Allah meminta yang jauh lebih ringan, lebih mudah dari itu.
tapi kamu tidak memberikannya kepada Allah. Nah, yaitu Allah dulu meminta gitu kepada manusia itu ya untuk tidak syirik, ya untuk tidak menyekutukan Allah, untuk taat gitu kepada Allah, tapi ya manusianya tidak mau memenuhi itu permintaan Allah tersebut. Nah, kemarin yang itu aja hadisnya ya. Nah, sekarang hadis yang kelima dan keenam lah, isinya samanya hadis yang kelima dan keenam. Hadisnya dulu kita bacanya sekaligus saja dua hadisnya karena isinya sama. Nah, hadis yang kelima, an Adi ibni Hatimin, ya, dari Adi bin Hatim. Qala, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah laisa bainallahi wa bainahu turjuman summa yanzuru fala yara syai'an illa summa yanzuru fala yara syai'an kundamahu wa yanzuru baina yadaihi pastaqbiluhun nar pawanistato'a minkum an yattaqin naro walau bisyiki tamroh. Dari Adi bin Hatim, ya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang pun di antara kalian, ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian seorang pun, atau tidak ada seorang pun lah gitunya, tidak ada seorang pun manusia kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ternyata ini sedang dihisab nih, yang dimaksud oleh hadis ini, ya inilah yang namanya dihisab. Tidak ada seorang pun tidak ada seorang manusia pun kecuali wasayukallimuhullahu yaumal qiyamah. Nah, ini yang mengerikan, betul-betul mengerikan nih ya. Kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman, di antara Allah dan dirinya itu tidak ada penerjemah, tidak ada siapapun, berarti tanpa perantara, langsung ya, tanpa penerjemahnya, tidak ada di antara Allah dan dirinya itu tidak ada penerjemah. Kemudian sumayan zuru fala yara syai'an illa kundamahu, tidak ada kemudian dia melihat dan tidak ada yang dia lihat kecuali semua yang telah diamalkannya. Yang zuru baina yadaihi, dia melihat ke arah depan, dia melihat ke arah depan, patastaqbiluhun nar, dia itu menghadap gitu, dia melihat ke depan, ternyata gitunya dia itu sedang menghadap, atau di hadis yang lain persis di hadapannya adalah neraka. Ya, patastaqbiluhun nar, ketika dia melihat ke depan, ternyata dia itu menghadap ke neraka. Famanistata'a minkum an yattaqin nar, ini ujungnya nih ya, nasihat yang luar biasa nih. Famanistata'a minkum an yattaqin naro, maka barang siapa mampu, maka barang siapa bisa, harus bisa sebetulnya ya. Ini mendorong sebetulnya, bukan tuh gitu saya nggak bisa. Ini mendorong, maksudnya Rasul itu mendorong sangat, bahkan sangat mendorong, menekankan
Famanis tato amin kum an yatakinar. Ini sih redaksinya seperti ini nih ya, terjemahnya nih. Barang siapa mampu di antara kalian untuk menyelamatkan diri dari neraka, walau bisyikit tamroh, meskipun dengan hanya sebutir kurma dibagi dua, sepotong. Jadi sepotong teh jadi siga sebutir di urangnya. Barang siapa di antara kalian mampu, ini redaksinya demikian ya, padahal maksudnya perintah. Nanti di hadis yang berikutnya lah perintahnya. Barang siapa di antara kalian mampu untuk menyelamatkan diri dari neraka, maksudnya selamatkan itu diri kamu dari neraka. Walau bisyikit tamrotin, meskipun dengan sodakoh di sini maksudnya. Meskipun dengan sodako, meskipun dengan hanya sekedar memberi sebutir kurma dibagi dua, sebelah, mungkinnya sebelah atau sepotong gitulah. Itu hadis yang kelima. Kita baca lagi dengan yang keenam karena isinya bukan sama persis sih, ada kesamaannya. Nah, hadis yang keenam, hadisnya juga sama, melalui maksudnya sama itu sahabatnya sama. Tadi hadisnya dari Adi bin Hatim, sahabatnya ya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nah, ini juga sama nih. An Adi ibni Hatimin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar. Nah, kalau ini perintah, ini isinya. Kalau tadi kan redaksinya barang siapa mampu, barang siapa bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, lakukan. Meskipun hanya dengan sodakoh satu butir kurma dibagi dua. Meskipun hanya dengan, nah maksudnya sekecil apapun lah yang bisa dilakukan sebetulnya ya. Nah, kalau di sini isinya perintah nih. Nabi bersabdanya ittaqun nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Tsumma a'rada wa ahasyaha. Kemudian setelah Rasulullah bersabda demikian, beliau berpaling dan seperti menunjukkan gestur, menunjukkan roman muka ngeri. Ini sambil berpaling gitunya Rasulullah itu sambil gesturnya lah, wajahnya. Kemudian beliau berpaling dan menghindar, itulahnya maknanya beliau itu setelah bersabda demikian, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Setelah bersabda demikian, beliau itu kemudian itunya memalingkan wajahnya dan menunjukkan wajahnya dan gesturnya itu yang menunjukkan kengerian, ketakutan yang luar biasa. Qala, kemudian bersabda lagi, ittaqun nar. Yang kedua kalinya ternyata sama. Berarti Rasulullah mengulang nih, mengatakan hal yang sama. Ittaqun nar, selamatkanlah, jauhkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Summa a'rada wa asyaha. Nah, kemudian seperti itu juga ya, setelah bersabda demikian beliau memalingkan wajahnya gitunya sambil menunjukkan gestur dan wajah ketakutan. Salasan, beliau menyabdakannya 3 kali. Ittaqun nar. Bersabda sekali demikian, Rasulullah sendiri sudah sambil apanya ya itulah gestur yang menunjukkan ketakutannya. Ittaqun nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Setelah bersabda demikian ya ternyata Rasulullah itu nggak kuat gitu ya. Tidak kuat itu sehingga itu gestur dan air wajah roman mukanya itu menunjukkan kengerian. Sambil berpaling gitunya sesaat lah gitunya beberapa saat.
Setelah itu Rasulullah bersabda lagi, selamatkan diri kalian dari neraka. Nggak bergidik gitu benci orang lah sambil ini ya menunjukkan demikian lah pokoknya. Menunjukkan apa namanya Rasulullah itu menunjukkan ya ininya menunjukkan dari wajahnya gitunya dan dari yaitu gesturnya bahasa tubuhnya itu menunjukkan beliau merasa takut yang luar biasa. Kemudian menyabdakan lagi itakunar, ternyata seperti itu lagi. Ya, ekspresinya gitu, gesturnya yang menunjukkan kengerian dan ketakutan dan beliau bersabda demikian itu 3 kali. Hatta zonanna, ini kata Adi bin Hatim ya. Hatta zonanna annahu yanzuru ilaiha. Melihat Rasulullah demikian, ini kata Adi bin Hatim, kami mengira saat itu Rasulullah SAW sedang melihat neraka. Hatta zonanna annahu yanzuru ilaiha. Kami mengiranya gitu kan dari itulah apa namanya ya, saya kira kan Rasulullah menyabdakannya pun dengan nada betul-betul menekan, selamatkan diri kalian dari neraka. Kemudian mungkin udah apa namanya menggigil gitu kan Rasulullah tuhnya sambil memalingkan wajahnya. Beberapa saat katakanlah beliau terdiam, kemudian mengucapkan lagi dan demikian sampai 3 kali. Ya, kata Adi bin Hatim, hatta zonanna, melihat Rasulullah demikian hingga kami mengira bahwa beliau saat itu sedang melihatnya, sedang melihat neraka ya. Dan ini hal yang nggak aneh kan, karena Rasulullah SAW itu bukan hanya 1-2 kali Allah memperlihatkan ya, Allah memperlihatkan surga, Allah memperlihatkan neraka kepada Rasulullah itu bukan hanya 1 kali. Apalagi waktu Isra Mi'raj bukan hanya penampakan penampakan, bukan hanya misalnya kan waktu Rasulullah SAW sholat gerhana itu disebutnya ditampakkan, diperlihatkan. Rasulullahnya kan sholat gerhana di masjid. Ketika sedang sholat gerhana Allah memperlihatkan. Nah waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu benar-benar asli. Nah yang ini Rasulullah SAW itu dibawa masuk ke surga, dibawa masuk ke neraka. Aslinya memang surga neraka itu memang sudah ada. Dan Rasulullah pernah gitu dibawa ke sana. Nah kalau ini kan Rasulullahnya di bumi, bukan dibawa ke sana, Rasulullahnya di bumi. Rasulullah menyabdakan demikian, tapi dari itu kan kata Adi bin Hatim ini dari nada bicaranya, dari ekspresinya, dari bahasa tubuhnya. Adi bin Hatim mengatakan kami mengira Rasulullah itu sedang melihatnya, sedang melihat neraka. Hatta zonanna annahu yanzuru ilaiha. Summa qala. Nah setelah 3 kali kan Rasulullah menyabdakan tadi itakunar, itu yang pokoknya selamatkan diri kamu dari neraka. 3 kali Rasulullahnya menyabdakan demikian. Summa qala, kemudian yang keempat kalinya nih Rasulullah menyabdakan itakunar, selamatkanlah diri kalian dari neraka walau bisyikitam rotin, meskipun hanya dengan sodakoh sebutir kurma dibagi 2. Faman lam yajid, ya manu miskin, benar-benar miskin. Ya tuh bisa sodakoh pisan ku sebutir kurma dibagi 2 ge eueuh. Faman lam yajid, barang siapa tidak memilikinya, gitunya tidak bisa nih bersodakoh meskipun hanya dengan sebutir kurma dibagi 2. Fabi kalimatin thayyibah, maka selamatkanlah diri kalian dari neraka dengan bicara yang baik. Nih 2 hadisnya, jadi kurang lebih sama ya.
Hadis yang pertama kan di ujung, yang pertama ya tadi yang pertamanya, hadis yang pertama tadi kan di ujung hadisnya redaksinya bukan perintah sih memang, tapi isinya perintah tentu saja. Barang siapa mampu untuk menyelamatkan diri dari api neraka, sama nih kesananya, meskipun hanya dengan sedekah sebutir kurma dibagi dua, lakukan. Kalau ini perintahnya di dalam hadis ini. Nah ini judulnya, ya biasanya kita kan kalau ya ini kan mengikuti Imam Bukhari ya. Ini kan judulnya itu man nukishal hisaba udzibah. Ini babnya demikian. Barang siapa yang diproses atau yang proses hisabannya dilakukan secara rinci, secara detil sampai kepada amal soleh dan dosa yang terkecilnya betul-betul diperiksa dan dijadikan hitung-hitungan, hasilnya pasti masuk neraka. Nah seperti apa sih? Itulah seperti apa seseorang dihisab. Nah ini hadis ini yang menerangkan dihisab itu seperti ini. Kalau di dalam riwayat yang lainnya kita lihat lagi ini redaksi yang pertama tadi, hadis yang pertama, tidak ada minkum min ahadin. Ini berlaku umum nih. Tidak ada seorang pun manusia, tidak ada satu pun manusia kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tadi hisab itu teh. Makna itu dihisab kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Nah itulah waktu dihisab ternyata. Orang ini kalau di dalam ini hanya hadis ini kan riwayat Bukhari-nya. Di dalam hadis lain ada yang dengan redaksi demikian nih, kurang lebih maknanya. Setiap orang akan didudukan di satu tempat. Ya didudukan di satu tempat, dan sama nih ada redaksi ini juga nya, akan didudukan di satu tempat kemudian diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Lalu dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, dia melihat ke depan. Yang dilihat apa? Tidak ada yang nampak, tidak ada yang terlihat. Ada beberapa hadis yang beda redaksinya. Ada yang nanti juga ada di sini nih ya, kita baca juga nih hadisnya. Ketika melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang nampak kecuali neraka. Ketika melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Ketika melihat ke depan, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Nah dihisab itu dalam situasi demikian. Ada juga hadis yang menerangkan yang lanjutan dari yang barusan ya. Setiap orang pada hari kiamat itu akan didudukan di satu tempat lalu diajak bicara oleh Allah tanpa secara langsung gitunya, tanpa penerjemah. Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, tidak ada yang terlihat kecuali amal soleh yang sudah dikerjakannya. Ketika melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali dosa yang sudah dikerjakannya. Dan ketika melihat ke depan, neraka itu persis di hadapannya. Nah itu ketika dihisab itu dengan kondisi demikian. Tidak ada yang terlihat kecuali apa yang disebutkan barusan. Orang ada sesama manusia? Nggak ada. Ada nabinya terlihat? Ya. Allahnya juga enggak. Dia itu didudukan di tempat tersebut dan tidak ada yang terlihat kecuali ya neraka lah sekelilingnya dan amal yang sudah dilakukannya. Nah ini kan judulnya gitu kan. Ini judulnya kan tentang hisaban. Orang yang dihisabnya dengan dihisab sampai detil, artinya kan gitulah, kurang lebih kan judulnya ya. Barang siapa yang dihisab oleh Allah sampai detil hisabannya, sampai ke amal-amal terkecilnya, hasilnya pasti masuk neraka.
Seperti apa yang disebut dihisab itu? Nah, ini hadis yang menerangkannya. Dihisab itu ternyata didudukan di satu tempat, diajak bicara langsung oleh Allah. Dan ketika melihat ke sekelilingnya, gitulahnya, itu ada beberapa redaksi yang berbeda. Ada yang barusan tadi lihat kan ke sebelah kanannya, yang terlihat neraka. Menoleh ke sebelah kirinya, yang terlihat neraka. Di depannya neraka. Ada juga yang menerangkan ketika melihat ke sebelah kanannya adalah jumlah amal solehnya. Ketika melihat ke sebelah kiri, jumlah dosanya. Melihat ke depan, persis neraka itu ada di hadapannya. Hanya itu yang terlihat. Allahnya tidak terlihat, nabinya tidak terlihat sebagai saksinya. Nabinya tidak terlihat, berarti apalagi sesama manusia tidak terlihat. Betul-betul didudukan di satu tempat yang ya namanya juga asing, namanya juga ya asingnya didudukan di tempat tersebut kan semua orang akan baru kan datang ke tempat tersebut. Maka ya itulah manusia. Apabila ada di tempat asing maka dia akan melihat ke sekelilingnya. Nah, itu waktu dihisab itu seperti ini situasinya ternyata. Ya, karena ini judulnya kan barang siapa dihisab dengan cara demikian. Betul-betul dihisab secara rinci, secara detil. Kalau yang dihisabannya hisabannya yang ringan, bukan tidak didudukan di sini, sama semua yang dihisab itu seperti ini caranya, didudukan di satu tempat, tapi kan caranya yang berbeda. Kalau yang hisabannya ringan, hanya catatan amalnya diperiksa oleh Allah dan semua dosanya langsung diampuni, sudah sebentar, formalitas itu hisab adalah dihisab di formalitas. Kalau tanpa hisab berarti kan tidak mengalami kan hal seperti ini, karena ini untuk yang dihisab. Apa nama yang tanpa hisab asal? Bukan asal. Ketika keluar dari mahsyar menuju surga, orang yang masuk surga tanpa hisab nih, ini Pak ya, yang ke surga nih ya. Keluar dari mahsyar itu kan menyeberangi sebuah jembatan. Nah, surga itu ada di seberang. Kalau orang yang masuk surga tanpa hisab itu ya keluar dari mahsyar, menyeberang jembatan tersebut. Bahkan Rasulullah kan menerangkannya ketika menyeberang jembatan tersebut beragam. Yang pertama disebut oleh Rasulullah itu ada yang menyeberangnya itu secepat kilat. Menyeberang jembatannya secepat kilat, taetalah mau dihisab mah. Dan di bawah jembatan itu neraka. Nanti ada di bab berikutnya ya, judulnya jembatan neraka. Menyeberang secepat kilat sampai di seberang dihisab mau dihisab kumaha tuh. Eta langsung aja jemputan eta mah. Judulnya bosnya ge selamat langsung eta mah. Bosnya ge selamat langsung atuh. Judulnya ge bukan mios anu teu tapi mogok. Tuh, bosna teh mios tapi tindit-indit. Memang nah kalau tanpa hisab ya ini berarti tidak mengalami. Meskipun secara umum kan, ya secara umum kan sebutannya itu kan secara umum manusia kan dihisab. Di akhirat itu dihisab. Tak iya tah dihisab deh kieu situasi nanti seperti inilah manusia ketika dihisab. Di dua hadis ini di hadis yang kelima. Tidak ada seorang pun manusia kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah di antara mereka. Ya, di antara Allah dan orang tersebut itu tidak ada penerjemah. Kemudian lah inilah yang dilakukan oleh orang yang sedang dihisab. Dia melihat ke sekelilingnya intinya ya. Dia melihat ke sebelah kanan, melihat ke sebelah kiri, melihat ke depan dan tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Kitu nawunggul geus matak begang eta teh meureun cek urang. Itu pun sudah sangat mengerikan didudukan di tempat tersebut, diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah.
Nah, sekarang kita lihat penjelasan nih dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, dari kitab Fathul Bari ini tentang dua hadis barusan, ya, tentang dua hadis barusan. Di mana intinya kan dengan seperti yang tadi saya katakan bahwa Imam Bukhari kan dalam bab ini judulnya tentang hisab. Barang siapa yang dihisabnya secara mendetil, hasilnya pasti celaka, pasti disiksa, pasti masuk neraka. Dan ini yang dihisab kan orang Islam, karena orang kafir nggak akan mengalami. Orang kafir langsung lah masuk neraka. Mereka masuk neraka tanpa dihisab. Ini nih dihisab itu seperti ini caranya. Nah, judulnya demikian. Nah, inilah prosesnya penghisaban yang diterangkan oleh hadis-hadis ini. Kalau orang kafir tadinya di hadis yang sebelumnya tadi kan diulasnya, didatangkanlah orang kafir pada hari kiamat, kemudian ditanya kepada mereka, bagaimana menurut kamu kalau kamu punya emas sebesar bumi, lalu Allah memintanya agar kamu tidak masuk neraka, mau nggak memberikan? Oh iya nya atau mau ke neraka teh. Oh saya mau. Kemudian Allah mengatakan, bohong dulu juga. Aku minta kepada kamu yang jauh lebih mudah, lebih ringan, tidak mengeluarkan biaya boro-boro emas sebesar bumi. Yaitu hal yang pokoknya yang Allah minta itu dari manusia itu adalah tidak menyekutukannya. Itu kan tidak dipenuhi oleh mereka. Nah, orang kafir sudahlah itu tanpa hisab. Nah, yang dihisab itu seperti ini, didudukkan di satu tempat, diajak bicara oleh Allah. Ya kebayang anggapnya, ya bayangkanlah gitu semampunya. Kalau Rasulullah SAW tadinya sampai ketika mengatakan selamatkan diri kamu dari neraka, wajahnya gitu kan oleh sahabat kan terlihat kan, dari wajahnya, dari air mukanya, dari gesturnya, sampai Adi bin Hatim tadi mengatakan kami mengira bahwa Rasulullah itu sedang melihat neraka, makanya seperti itu ininya, ekspresinya gitunya, gesturnya. Kemudian sampai memerintahkan sampai 3 kali, selamatkan diri kalian dari neraka. Ini penjelasannya sekarang nih dari kitab ininya Fathul Bari, dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tentang 2 hadis barusan. Kalau kaitan dengan babnya gitunya 2 hadis ini saya kira sudah sangat jelas ya. Ini bab hisab, ini dihisab, ini tentang dihisab gitu. Seperti apa? Ya inilah dihisab itu dengan 2 hadis tadi. Itu intinya didudukkan di satu tempat kemudian diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Nah, itu dihisab itu demikian caranya. Yang pertama nih, ya, catatan pertama tentang ini, tentang apa namanya, redaksi hadis lain lahnya hadis yang barusan dengan ada beberapa gitu redaksi hadis yang berbeda. Nah, yang pertama hadisnya masih sama juga nih, melalui Adi bin Abu Hatim. Ini hadis riwayat Mihal bin Khalifah. Siapa? Itu kan jarang dikenal ini, Mihlun bin Khalifah namanya. Hadisnya melalui Adi bin Hatim juga. Redaksinya summa la yuftanna ahadukum baina yadaillahi laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjumanun yatarajjamulahu. Ini nih ada redaksi ini nih bedanya, summa la yuftanna, kemudian kalian akan difitnah sih di sini bahasanya, la yuftanna teh difitnah, diuji, ya dihisab lah intinya, diuji, pokoknya diuji kan di pengadilan. Di sini dengan bahasa la yuftanna, kemudian kalian akan difitnah baina yadaillah, di depan Allah. Tak ieu beureunan nu disebut ieu teh nya summa ilaihi turja'un,
manusia itu akan kembali kepada Allah. Mau apa? Kembali kepada Allah itu mau apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja'nya namanya kalimat tersebutnya. Inna lillahi, kami ini milik Allah. Jika betul teh nuker kena musibah ngomong gitu, sadar ente mencek orang teh ngomong gitu teh. Meskipun emang itu yang harus diucapkan ya. Ketika mendapat musibah itu kan inna lillahi itu sebuah pernyataan. Inna lillahi, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Emang mau apa kembali kepada Allah teh? Kepada Allah itu, kembali kepada Allah itu mau apa? Seperti apa? Tah kembali kepada Allah teh. Yang ini la yuftanna ahadukum baina yadaillah. Inilah yang disebut dengan kembali kepada Allah. Yaitu difitnah, diuji, dihisab, diadili. Tah kembali kepada Allah teh untuk diadili. Baina yadaillah, di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainahu hijabun, di antara orang tersebut dan Allah itu tidak ada penghalang. Tapi ya nantilah hanya Allah belum menampakkan diri, belum. Waktu menghisab manusia itu Allah belum menampakkan diri. Nanti ada penjelasannya lah berikutnya ya. Meskipun di sini dengan kata-kata laisa bainahu wa bainahu hijabun, antara orang itu dengan Allah tidak ada penghalang. Wala turjumanun, juga tidak ada penerjemah. Ya tarjamulahu, yang menerjemahkan, itulah hanya tanpa penerjemah pokoknya. Summa la yaqulunna lahu. Kemudian lanjutannya nih ya, mereka akan berkata kepada Allah, alam uti kamalan, bukankah kami telah memberikan kepadamu harta? Fayaqulu, kemudian Allah menjawab ya. Nah, hanya sampai di situ sihnya potongan hadisnya. Ininya saja nih dari yang beda redaksi itu awalnya. Kalau di dalam hadis yang riwayat Bukhari itu mamin kumin ahadin ila sayukallimuhu. Nah, kalau di sini disebutnya diajak bicara. Pada riwayat Bukhari-nya redaksinya tidak ada seorang manusia pun kecuali dia akan diajak bicara. Kalau di sini redaksinya bukan diajak bicara, diadili. Layuf tanah tadi diujinya, diadili. Nah, pada riwayat yang barusannya riwayat Mihal bin Khalifah, redaksinya demikian, summa la yuftanna ahadukum, kalian akan diuji, akan diadili baina yadailah, di hadapan Allah, tanpa antara dirinya dan Allah, tanpa hijab, tanpa penghalang, dan tanpa penerjemah. Kemudian yang kedua, nih catatan keduanya, dengan redaksi ini pada riwayat Isa bin Yunus. Pada hadis riwayat Isa bin Yunus yang ada di dalam Sahih Bukhari, ini Bukhari berarti Bukhari, riwayat Bukhari dengan redaksi yang dengan redaksi berikut lah, itu oleh Imam Bukhari ditempatkan di dalam Kitab Tauhid. Nanti di ujungnya Kitab Tauhid itu pembahasannya paling ujung gitu di Kitab Sahih Bukhari. Nah, pada riwayat Muslim dengan redaksi fayanzuru aymana minhu fala yaro illa ma qaddamah. Ini redaksi riwayat Muslim nih yang seperti ini nih. Kemudian orang yang sedang gitunya tadi didudukan, diadili oleh Allah itu. Kemudian dia melihat ke sebelah kanan, fayanzuru aymana minhu. Kemudian dia menoleh ke sebelah kanan, fala yaro illa ma qaddama, tidak ada yang terlihat kecuali apa yang telah dilakukannya. Wa yanzuru ash'ama minhu, kemudian dia menoleh ke sebelah kirinya, fala yaro illa ma qaddama, dia tidak melihat apapun kecuali yang telah dilakukannya. Nah, kalau di hadis yang lain yang menoleh ke sebelah kanan itu adalah
amal soleh yang dilakukannya. Melihat ke sebelah kiri itu dosa, maksiat gitu yang dilakukannya. Kemudian pada riwayat At-Tirmidzi, fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu, maka tidak melihat apapun kecuali apa yang telah diamalkannya. Kemudian catatan ketiga nih, pada riwayat Mihal bin Khalifah juga, redaksinya fayanzuru an yaminihi fala yara ilan nar. Kemudian dia menoleh ke sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali neraka. Wayanzuru ila shimalihi, kemudian menoleh ke sebelah kirinya, fala yara ilan nar. Dia tidak melihat apapun kecuali neraka. Ya, artinya ada dua yang terlihat, melihat ke sebelah kanan neraka, sebelah kiri neraka, di depan neraka. Ketika melihat ke sebelah kanan berarti berdasarkan dua redaksi hadis tadi ada dua yang terlihat, amal soleh dan neraka berarti yang terlihat, berarti neraka masa kelilingnya. Sebelah kanan, sebelah kiri, di depan neraka. Nah, selain sekelilingnya itu neraka yang dia bisa lihat. Ketika menoleh ke sebelah kanan itu ternyata ada juga yang terlihat, yaitu jumlah amal solehnya. Ini kan dia sendiri berarti sudah bisa melihat sebetulnya. Orangnya sendiri sudah bisa melihat. Ketika melihat ke sebelah kanan yang terlihat kan amal soleh pasti lebih sedikit. Karena ini untuk orang yang hasil hisabannya itu adalah ke neraka. Berarti amal solehnya lebih sedikit. Menoleh ke sebelah kanannya tidak terlihat, tidak ada yang terlihat kecuali amal soleh. Kehanap merendah dengan seetik. Tapi ketika melihat ke sebelah kiri, nah itu dosa, dosa gede gunung merendah. Duanya berarti yang ini berdasarkan redaksi ada hadis yang menerangkan. Berarti maknanya adalah dia melihat ke sekelilingnya dan yang terlihat hanya neraka. Kemudian pada hadis yang lainnya dia melihat ke sebelah kanannya, yang terlihat itu adalah apa yang telah diamalkannya. Demikian juga ketika melihat ke sebelah kirinya. Ibnu Hubayroh berkata, Nazrul yamini washimal. Nah di dalam hadisnya kan dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, itu kan di dalam hadisnya ya. Kemudian melihat juga ke depan. Nah, Ibnu Hubayroh nih mengatakan, nah redaksi demikian itunya, yaitu yang menerangkan melihat ke kanan, melihat ke kiri. Yang melihat ke kanan dan melihat ke kiri di sini ini adalah ya gambaran, ini adalah gambaran li anal insana min sya'nihi iza wahamahu amrun, karena manusia itu apabila karena apa namanya karakter, karena ya yang namanya manusia, karena yang namanya manusia itu iza wahamahu amrun, apabila kena oleh perkara yang apa namanya ya, apabila kena perkara oleh yang kalau di sini membingungkan, menakutkan. Karakter manusia itu ya apabila kena gitu oleh sesuatu yang membingungkan, yang menakutkan. Ini karakter manusia nih. An yaltafita yaminan wa shimalan yatlubul goisa. Ya itulah manusia. Dia akan melihat, dia akan menoleh ke sana kemari untuk mencari pertolongan. Itunya Ibnu Hubayroh menerangkan demikian. Karena redaksi hadisnya ketika seseorang didudukan di tempat tersebut maka dia akan melihat, menoleh ke sebelah kanan, menoleh ke sebelah kiri, menoleh melihat ke depan. Nah, Ibnu Hubayroh mengatakan ya memang karakter manusia apabila mengalami hal yang membingungkan, menakutkan, mengerikan, itu yang dilakukan.
pasti dia akan melihat itu menoleh ke sana kemari untuk untuk mencari pertolongan. Sekarang nah ini perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini yang berkata, wa yahtamilu ayyakuna sababul iltifati. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya, mungkin penyebab dari ketika seseorang didudukan di sana itu kan menoleh ke sana kemari, nah itunya menoleh ke sana kemari, an yataroja an yajida tariqan yadhhabu fiha. Alah ini ya. Mungkin penyebab ketika seseorang didudukan di sana ya, penyebab menoleh gitulah. Penyebab menoleh ke sana kemari, dia mengharapkan menemukan jalan untuk bisa keluar dari sana. Mencari celah itu, mencari jalan untuk bisa keluar dari sana. Yataroja an yajida tariqan yadhhabu fiha liyahsula lahun najatu minan nari. Dia menoleh ke sana kemari itu mencari celah itu, mencari jalan untuk bisa keluar dari sana agar selamat dari neraka, karena yang terlihat sekelilingnya kan neraka. Dan dia berharap menemukan celah, menemukan jalan untuk keluar dari sana sehingga bisa selamat dari api neraka. Fala yaro, tapi kan tidak ada yang terlihat illa ma yubdi bihi ilan nar. Tidak ada yang terlihat kecuali semuanya itu yang membawanya, yang mau menyampaikannya ke neraka. Makanya jadi nggak bisa kemana-mana, diam di sana. Ya tidak melihat, fala yaro, tidak melihat illa ma yubdi bihi ilan nar, kecuali apa yang membawanya ke dalam neraka. Ya artinya kan ya sudahlah, diam di sana, tidak bisa bergerak. Ini penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, maknanya karena kan redaksi hadisnya begitu didudukan di sana, semua orang akan seperti ini. Dia menoleh ke sana kemari. Apa sih maksudnya? Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengatakan menoleh ke sana kemari itu berharap itulah menemukan celah, menemukan jalan untuk keluar dari tempat tersebut agar selamat dari api neraka. Tapi ternyata tidak ada. Dia tidak mendapati apapun dari yang terlihat kecuali semuanya itu membawa ke neraka. Nah, kemudian yang berikutnya nih ya, wayanzuru baina yadaihi fatastakbiluhun nar. Nah, ini penjelasan tentang kata ini nih, ada tambahan di redaksi Sahih riwayat Bukhari-nya demikian. Yanzuru baina yadaihi. Nah, ketika melihat ke arah depan, fatastakbiluhun naru, neraka itu sedang kalau di hadis yang lain itu redaksinya maknanya kurang lebih neraka itu persis di hadapannya. Pada riwayat Isa, yanzuru baina yadaihi fala yaro ilan naru tilqa awajihi. Ini redaksinya demikian nih yang barusan nih. Pada riwayat yang lainnya di sini riwayat Isa, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutnya pada riwayat Isa, wa yanzuru baina yadaihi, dia melihat ke arah depan, fala yaro ilan naru tilqa awajihi, maka dia tidak melihat apapun kecuali neraka itu persis di depannya, kecuali neraka itu persis di hadapannya. Kemudian pada riwayat Abu Muawiyah yang ini nih berarti nih, famanis tato aminkum an yattaqin nar walau bisyikit tamroh. Nah, sekarang kalimat ini nih yang dijelaskan. Barang siapa mampu untuk menyelamatkan diri dari api neraka meskipun hanya dengan sodakoh, cek urang Sunda mah sabelah, sapotong gitu.
Jadi sebutir kurma dibagi dua lah gitu kan ya, sebutir kurma dibagi dua. Nah, barang siapa bisa, itu artinya barang siapa bisa untuk menyelamatkan diri dari api neraka, maka lakukanlah, meskipun hanya dengan sedekah. Di sini maknanya meskipun hanya dengan sebutir kurma dibagi dua. Paling dibaledogeun. Meskipun dengan sebutir kurma gitu dibagi dua, dikumahakeun baledogeun. Sedekahnya, sedekah sebutir kurma. Nah, pada riwayat Abu Muawiyah an yaki wajhahu naro, menyelamatkan di sini wajahnya dari api neraka, walau bisyikit tamrotin, meskipun dengan sepotong kurma, falyab al, maka lakukanlah. Kemudian pada riwayat Isa, fattakun nar, selamatkanlah diri kamu dari neraka, walau bisyikit tamroh. Nah, penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini, ij'alu bainakum wa bainaha, jadikanlah, ini saya garis bawah, ini penting pisan ya, ij'alu bainakum wa bainaha, adakanlah antara kalian dan neraka itu wikoyah, sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menyelamatkan kamu. Adakanlah antara kamu dengan neraka itu sesuatu yang, itu ini terjemah harfiahnya demikiannya, ij'alu bainakum wa bainaha, jadikanlah antara kalian dan neraka wikoyah, pelindung, penyelamat. Atau maknanya kan buatlah, milikilah sesuatu yang akan melindungi kamu dari neraka. Penghalang lah itunya, penghalang atau yang melindungi kamu dari neraka. Ya, maknanya berarti kan jadi milikilah itunya sesuatu yang akan melindungi, menghalangi, intinya menyelamatkan kamu dari neraka. Minas sodakoti wal amalil birri walau bi syai'in yasir. Nah, ini nih Ibnu Hajar al-Asqalani seperti ini kesimpulannya. Adakan, jadikanlah antara kamu dengan neraka itu wikoyah, pelindung, penyelamat, penghalang, yang antara neraka, dengan antara kalian dengan neraka, minas sodakoti wa amalil birri, berupa sodakoh dan albirru yang lain, walau bisyai'in yasir, meskipun amalan-amalan yang amat-amat kecil lah dianggap. Nyata sebutir kurma dibagi dua agar tuh sodakoh dengan sebutir kurma dibagi dua. Kalau mau dinilai sebutir kurma berapa nilainya, dibagi dua deh ya mah. Artinya kan ini menunjukkan sodakoh sekecil apapun lakukan. Kalau nggak salah udah agak lamanya saya pernah katakan, artinya kalau mau bersodakoh jangan nunggu ingin besar gitu sodakohnya, iraha atau gitu, kapan mau bisa demikian? Hadis ini kan kalau ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani jadi maknanya demikian kan ya. Kurang lebih berarti kan maknanya nih makna bukan makna bebas sih. Kalau bukan makna menurut harfiah, makna di sini artinya milikilah sesuatu yang akan melindungi kamu dari neraka. Itulahnya, milikilah sesuatu yang akan menjadi, yang melindungi gitu, yang menghalangi, menyelamatkan kamu dari neraka, yaitu sedekah dan amal-amal yang lainnya, walau bisyai'in yasir, ya meskipun dengan sesuatu yang kecil gitu, yang kecil, mudah, ringan. Artinya kan jangan menunggu, kalau amalan secara umum juga sama, jangan menunggu
beramal itu ingin amal yang katakanlah yang besar, yang pahalanya juga wah segede apa gitu pahalanya, sementara amal-amal kecil dilewatkan. Sholat qabla maghrib pahala lagi kagok gitu. Sholat qabla maghrib leutik geus tong dipigawe lah. Mun aya nu keur salat eta tinggalkeun lah bohongan. Wah, salat dianggap kecil, ini sebutir kurma dibagi dua. Dengan salat mana yang lebih besar? Ini salat gitu, waduh salat gitu loh, cek urang teh masa dianggap kecil? Ini sebutir kurma dibagi dua saja, itu kan menurut Rasulullah SAW. Lakukan itu yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Di penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani berupa sedekah atau amal-amal yang lainnya, walau bisyai'in yasir, meskipun amal-amal yang kecil, yang ringan, yang mudah. Apanya menurut ayatnya juga. Di antaranya ini juga seringnya saya saya sebut-sebutnya ayat ini. Itu ayat yang famayyamal mithqala dzarratin khairon yaroh. Barang siapa beramal soleh, khairon wa amal solehnya. Wa mayyamal mithqala dzarratin khairon. Barang siapa beramal, ini kan terjemah harfiahnya itu sebesar biji sawi, itu artinya sebesar apa sih biji sawi? Tipung aci geus sok hijina segede kumaha? Ya tipung aci bunci urang mah. Tepung itu satu butir tepung itu sebesar apa? Tapi kan ayat ini menyebutkan barang siapa beramal soleh sebesar biji, itulah butiran. Mun urang mah sekecil apapun, intinya kan hadis ayat tersebut, barang siapa beramal soleh sekecil apapun ya roh pasti ada balasannya. Artinya kan nggak akan, tidak boleh kan sebetulnya, tidak boleh ada amal soleh yang dianggap enteng. Karena kalau menganggap enteng amal soleh juga akan menganggap enteng dosa. Karena kalau menganggap enteng amal soleh dalam arti menganggap enteng, menganggap sepele teh, tanggung pahalanya jis gede apa lewat. Nanti dosa juga demikian. Ketika bertemu dosa itu akan baiklah dong, dosa kayak gitu bukan segede kieu. Kecenderungannya justru apabila menghadapi amal soleh yang menurutnya kecil, enteng, nggak seberapa, dilewatkan. Dan sebaliknya ketika bertemu dengan dosa yang dia menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil, kecenderungannya melakukan dengan mengatakan kan baik atau sakieu malah pirage. Ini penjelasan Ibnu Al-Asqalani ya, ij'alu bainakum wa bainaha. Kita terjemah bebaslah dengan arti yang demikian tadinya. Milikilah oleh kalian sesuatu yang bisa menghalangi, bisa melindungi, bisa menyelamatkan kan intinya diri kalian dari neraka. Minas sodakoti wa amalil birri walau bisyai'in yasir, yaitu dengan sodakoh dan amal-amal yang lain. Makanya kan kalau mau bersodakoh jangan nunggu nanti kalau punya uang, nanti kalau sudah jadi kaya, iraha keburu paeh. Beunghar hanteu sodakoh hanteu. Ini kan walau bisyikit tamrotin meskipun hanya dengan sebutir kurma dibagi dua, kudunungan beunghar heula. Apa harus menunggu kaya dulu untuk sodakoh seperti itu? Makanya kan kesimpulannya berarti jangan ada amal soleh yang dianggap enteng, berarti yang dianggap sepele, yang dianggap rendah, sehingga kecenderungannya tidak dikerjakan. Kalau sudah demikian pasti akan sebaliknya, urusan dosa justru kecenderungannya melakukan ya karena menganggap enteng.
karena menganggap kalaupun dosa lah piraga tunu kieu mah teu sabaraha lah. Dosanya juga kecil. Padahal kan kalau ini sedekah sihnya di hadis ini ya di hadisnya nih. Di hadisnya kan ini khusus ya Rasulullah menyebut sedekah. Memang Imam Al-Bukhari pun dan periwayat yang lainnya menempatkan hadis ini juga itu dalam keutamaan sedekah. Komo si Ucup mah YouTube Mansur mah kana sedekah. Ngun ulah kabatur si eta mah sedekah nanti kudu ka manehna. Memang iya gitu ada keutamaan sedekahnya hadis ini ya ditempatkan juga itu dalam bab keutamaan sedekah. Memang sangat ditekankan. Sangat ditekankan gitu sedekah. Nah, karena ini ya kalau di dalam itu disebut rukun Islam ini. Di dalam rukun Islam itu kan ada 5 syahadat itulah ini. Karena syahadat itu sebagai pondasi paling mendasar gitu dari manusia kan akidahnya. Kemudian kan sholat, zakat, saum, haji. Nah ini kalau sholat ini pemimpin seluruh amal, yang lainnya ini dipimpin oleh sholat. Zakatnya, saumnya, hajinya, kumaha sholat. Nah jelema malah gitu lah intinya, kumaha sholat. Nah kalah kumaha gitu. Seperti apa zakatnya, seperti apa saumnya, seperti apa hajinya. Lihatlah sholatnya. Karena sholat ini pemimpin seluruh amal untuk seluruhnya lah. Nah kalau zakat ini disebutnya pemimpin amal yang terkait dengan harta. Zakat pemimpinnya. Nah di bawah zakat, di belakang zakat itu banyak amalan-amalan yang terkait dengan harta, disebutnya ibadah maliyah. Kalau sholat itu ibadah badaniyah. Tapi sholat ini ya bukan hanya pemimpin untuk ibadah badaniyah gitu. Sholat ini pemimpin untuk seluruh amal. Nah kalau pemimpin untuk seluruh amalan yang terkait dengan harta atau ibadah maliyah, pemimpinnya adalah zakat. Tadi belakang zakat itu banyak ibadah maliyah seperti fidyah, itu ibadah maliyah kan terkait dengan harta. Membayar utang itu kan terkait dengan harta. Nah, pemimpinnya itu zakat tanya. Nah maka maksudnya jadi ibadah dari Allah itu ada 2. Ada ibadah yang disebutnya ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Berarti kalau ibadah badaniyah mah jasad, tubuh, badan, fasilitasnya. Kalau ibadah maliyah fasilitasnya itu adalah harta. Allah memberi jasad, Allah memberi tubuh, Allah memberi badan itu untuk apa? Ada jelema maruhna. Kan manusia itu ruhnya. Nah ruh ini oleh Allah diberi jasad, diberi badan, diberi tubuh untuk apa? Fasilitas untuk beramal. Demikian juga Allah memberikan harta. Untuk apa Allah memberi harta kepada manusia? Untuk beribadah, karena ibadah dari Allah itu ada ibadah maliyah. Tapi pemimpinnya adalah zakat. Pemimpinnya zakat. Berarti kan kalau zakat disebut pemimpin kan ada berarti di belakang yang dipimpin oleh zakat. Termasuk fidyah, bayar utang, itu ibadah maliyah. Secara umum suka disebut tayilah sodakoh, infak gitu, infak sodakoh. Ini diantara keutamaan hadis, keutamaan tentang sodakoh. Sodakoh apa? Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, milikilah sesuatu yang bisa menghalangi, membentengi, itu menyelamatkan kamu dari neraka. Sodakoh di sini yang pokok.
Kalau tidak bisa, kalau tidak mampu, benar-benar tidak punya gitu, sebutir kurma dibagi dua pun tidak punya sehingga tidak bisa melakukan sedekah, maka dengan berbicara yang baik. Asana teu kitu-kitu teuing urang teh. Maknya ya teh kurma sejenilo itu boga. Lain teu boga, teu niat sedekahna. Ya artinya jangan menunggu kalau mau bersedekah itu ingin jumlahnya besar, mau kapan? Bisi gitu, bisi beunghar henteu sedekahan teu paeh. Rugi atuh kan tungtungna teh kan nya artinya beunghar henteu tungtungna teh kan lantaran rek sedekah teh tapi engke lamun beunghar ternyata beunghar henteu sedekahna moal beureunan. Beunghar henteu sedekah henteu. Kaburu paeh. Yang akan ada, anggaplah nggak ada berarti orang ininya yang akan menyelamatkan dirinya dari neraka. Karena sedekah itu kan dinilai sesuai dengan kemampuannya, bukan berapa besar yang dikeluarkan, bukan sesuai dengan kemampuan. Ya bener aya nu mampu sedekah nanti kan 1000 nya 1000 dia mampu sakit itu kan ada Allah ge apaleun malaikat juga tahu udah itu kan malaikat juga tahu dia memang mampu sakit itu kan ulah apa teu mampu itu aya duit miliaran aya sedekah 10.000 mangsina wae 1 juta beri nulis 10.000, ay tekor cek malaikat teh atuh mahal mang si malaikat mah teh. Sedikit lagi nih. Ini ya barusannya sampai di sana itu penjelasan dari famanis atau aminkum an yattakinna walau bisikin tamroh. Barang siapa yang bisa gitu membebaskan, menyelamatkan dirinya dari neraka walau bisiki tamro meskipun dengan sebutir kurma dibagi dua lakukan. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan demikian barusan. Milikilah apa yang bisa menyelamatkan kamu. Nah, ada intinya amal soleh eta teh yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka apa? Amal soleh. Meskipun di Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menyebutkan meskipun dengan amal soleh yang dianggap kecil, sepele, dianggap remeh, ya jangan dilewatkan. Tapi di sini juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dulu sedekah dan amal soleh lainnya, gitulahnya sedekah dan amal soleh yang lainnya. Karena di hadisnya memang Rasulullah menyebutkan sedekah barang siapa. Apalagi tadi di hadis terakhirnya yang Nabi memerintahkan itakunar, selamatkan diri kamu dari neraka. Sampai 3 kalinya Rasulullah memerintahkan demikian sambil merinding. Rasulullah kan menyampaikannya sampai merinding ketakutan. Yang keempat kalinya Rasulullah menyabdakan itakunar. Yang keempat kalinya Rasulullah menyabdakan selamatkanlah diri kalian dari neraka walau bisiki tamroh, disebut secara khusus sedekah. Berarti ini sedekah secara khusus nih. Dengan sedekah sekecil apapun, fa in lam yajid, jika tidak mendapatkan, tidak punya, maka bicaralah yang baik. Ya dengan cara gitu berbicara yang baik. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkannya lebih umum, pokoknya semua amal soleh sekecil apapun, berarti itulah hanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kesimpulan, ini kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani sekarang nih. Ya, kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani nih ada 6 nih semuanya nih. Ibnu Hajar mengambil 6 kesimpulan nih dari 2 hadis yang barusan. Yang pertama, al-hatsu ala sedekah. Jelas satu tema eksplisit kan ya, redaksinya demikian. Kesimpulan pertama, al-hatsu ala sedekah, anjuran, dorongan untuk bersedekah. Ini dari hadis ini nih ya, kesimpulan pertama adalah
anjuran, dorongan untuk bersodakoh. Nah, sudah jelaslah tadinya penjelasannya, sekecil apapun lakukan berarti. Satu, kesimpulannya anjuran, dorongan untuk bersodakoh. Kemudian yang kedua, fihi dalilun ala qabulis sodakoti walau qallat. Hadis ini menjadi dalil diterimanya sodakoh amalnya. Kalau oleh diterima oleh Allah itu amalnya, bukan uangnya. Kalau uangnya kan bukan Allah yang menerima. Sodakoh itu diterima oleh Allah walau qolat, meskipun atau sekecil apapun sodakoh itu oleh Allah, amalannya itu diterima. Tapi kan tadi kan sesuai dengan kemampuannya. Ulah nepi ka gitulah pokoknya malaikat gerek nulis teh nepi ka bari peureum ai horea meuh nulisna ge si eta teh pan miliuner cek batik ongkoh miliuner. Bersodakoh kana kenceleng jumaah gitu 10.000 eta teh di rekeningna ge angkana ge geus ting nepi ka mana mah. Ini dina rekeningna teh ieu teh angkana teh nepi ka mana itu sabaraha teh angkana teh malaikat geus bingungeun dur sedekah teh seminggu sakali we jumaahan wungkul kana kenceng masjid 10.000 horeabeun nulisna ge malaikat nih kira-kira ieu mangsi mahal cek malaikat teh beuneunan jeung meuli mangsi ge moal mahi atuh sakitu mah. Itulah pokoknya sesuai kemampuan. Ya lihatlah kemampuan kita sendiri gitu bersedekah, mampu sedekahnya sampai di mana. Anjuran tadi kan yang pertama anjuran dorongan, artinya jangan sampai tidak dilakukan, jangan sampai tidak bersedekah, jangan mengatakan saya tidak punya. Cek kalau tidak maneh moal meureunnan jadi we teu direzekian. Padahal begini ya, kalau dalam diri kita itu ada keinginan gitu ya, saya ingin sodako, nanti oleh Allah kan dikasih fasilitasnya, fasilitas sodako kan harta. Nanti Allah akan memberi alatnya untuk bersodako karena orang ini ingin bersodako, diberi oleh Allah. Jangan melihat besarnya, tapi diberinya oleh Allah untuk bersodako. Kan di nilai sodako itu bukan dari berapa besar yang dikeluarkan, bukan. Kalau enggak salahnya pernah saya mengatakan, berarti kan ya harus itulah ini mah harus menanamkan ke dalam diri ini jiwa memberi, jangan jiwa meminta. Muka pikiran dengan mental we moal mere dipikir hage tah mikirna kitu. Ya, yang terpikirnya itu nya minta ya dah harek merena kan nu kapikirna kitu. Tapi kalau di dalam menanamkan ke dalam diri itu saya ingin memberi, kan dia sedekah teh aya saya ingin memberi, nanti Allah akan ngasih fasilitasnya. Nanti Allah akan memberikan alat untuk melakukannya. Kan sedekah itu anggaplah dengan hartanya. Nanti Allah akan memberi harta. Dan dibalik itu sesana gede sok gerak. Sesana teh gede keur urang itu eta teh. Lamun hitung-hitungan si Ucup teh mana? Sok gerak sedekah 100.000 pasti 1 juta. Tapi kan bukan yang pokok bukan dengan kalau mengeluarkan uang nanti uang lagi yang datang uang lagi karena baru ketipu hari ini gitu kan sebenarnya mah. Tapi benar kan kalau dari apa namanya dari secara umum kan setiap kebaikan atau setiap amal soleh itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah kan balasannya ya. Nah hanya balasan dari Allah itu berupa apa? Ya terserah Allah, berarti jangan dipatok kita sedekah uang tetap kita ini mengharapkan uang. Mana sih uang dari Allah 10 kali lipat? Katanya Allah mau lipat gandakan balasannya 10 kali lipat atau si Ucup gitu mah. Balasan dari Allah apa? Terserah Allah berarti karena Allah Maha tahu. Bisa jadi memang gitu, bisa jadi berupa uang lagi ya.
bukan artinya pasti dalam bentuknya sama. Keriweuh lamun sodakoh bata, wah aing ada pembangunan masjid, pokoknya batu batanya gitunya seperlunya biar dari saya, makanya sakumaha tah batu batanya berapa, hitung-hitung ayam bener 150.000, sok 10 kali lipat tah datang seberat truk maka ke imah tah balasan dari Allah tah bata deui tah gitu. Sodakoh kaca ini ya misalnya gitu, contohnya membangun gitu masjid kan ada kaca-kacanya mungkin ya, lalu ada misalnya seseorang pokoknya kacanya semuanya dari saya, kalau balasan dari Allah yang sama terus yang datang apa ya kaca itu kan, sodakohnya kaca coba balik atuh cup atuh nerangkeun itu balik sih itu terus sodakoh genteng udah datang kenteng, emang kita perlu kenteng kan tentu nama namru itu makanya sebarat truk tah. Ada ngajarkeun anak itu isinya memang dah sia eta malah ayo si ucup geus balik sia eta. Nah yang kedua artinya sodakoh itu diterima oleh Allah sekecil apapun. Nah makanya sejalan tadi dengan yang tadinya dari Ibnu Hajar Asqalani, milikilah sesuatu yang bisa menghalangi kamu dari api neraka berupa sodakoh dan kata Ibnu Hajar Asqalani mah sodakoh disebut secara khusus dan amal soleh yang lainnya sekecil apapun. Yang ketiga, fihi isyaratun ila tarkih tiqoril qalili minas sadaqati wa ghairiha. Nah ini disebut lagi di kesimpulan ketiga nih. Di dalam hadis ini ada isyarat atau hadis ini menunjukkan untuk jangan sekali-kali menganggap enteng sodakoh dan amal soleh, sodakoh yang kecil gitunya. Jangan menganggap enteng sodakoh dan amal-amal lainnya. Itu yang jangan dianggap enteng teh, sodakoh yang kecil. Jangan menganggap enteng ya sodakoh yang kecil juga amal-amal soleh kecil lainnya. Itulah hitanya jangan menganggap enteng sodakoh yang kecil dan amal-amal soleh kecil lainnya. Kemudian yang keempat, wah iya mah kesimpulan sangat mendalam ini. Fihi hujatun li ahli zuhdi, untuk orang yang zuhud. Zuhud teh anu tetehnya bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Urusan keduniaan itu banyak yang mubah dan tidak haram berartinya, tapi embung we kalau gitu mah tanu zuhud benu gitu. Nah, orang-orang yang zuhud nih mengatakan al-multafitu halikun. Orang yang ini kan bab sekarang ini kan orang yang dihisab dan hasilnya celaka kan intinya kan. Bab ini kan orang yang dihisab dengan hisaban yang ternyata hasil hisabannya celaka. Nah, hadisnya kan yang ini didudukan di satu tempat kemudian melihatlah kiri kanan. Ah, itu ciri orang celaka kata ahli zuhud mah. Kata ahli zuhud, orang yang menoleh ke sana kemari di sana itu adalah orang yang celaka. Nah, yukhadhu min anna nazrul mazkuri an yaminihi awa an shimalihi fihi suratul iltifati. Nah, karena itu gambaran waktu di dunianya pun dia ini sering menoleh ke sana kemari, artinya dia sering menoleh ke sana kemari itu berarti tidak istiqomah, tidak konsisten dengan ajaran Islam. Itu menoleh ke sana kemari, nanti di akhirnya demikian. Itunya kata ahli zuhud gitu, menoleh ke kanan ke kiri, menoleh ke sana kemari lah intinya ya. Nah, itulah gambaran orang celaka berarti, karena di dunianya juga dulu sedemikian. Ketika di dunianya pun dia itu menoleh ke sana kemari, maka begitu melihat ke depan pas lah gitu, di hadapannya adalah neraka.
Ini seperti nasihat siapa Huzaifah teh anu istaqimu itu kan, istiqomahlah, konsisten dengan agama, dengan ajaran Islam. Kalian sudah berada jauh di depan meninggalkan siapapun. Tapi kalau kalian tah ambil kanan, ambil kiri, tak ieu tah gak kata ahli zuhud mah. Ya, ahli zuhud menyimpulkan bahwa orang yang diceritakan, dikisahkan di hadis tadi didukun di satu tempat lalu menoleh ke sana kemari, persis kebiasaannya ketika di dunia. Yaitu itu yang menoleh ke sana kemari, lalu mengambil dari sana dari sini di luar ajaran Islam. Nanti di akhiratnya seperti ini. Begitu melihat ke depan, ya neraka lah di hadapannya. Ini kata ahli zuhudnya, tapi saya kira ini bisa diterimanya, masuk akal gitulah kalau mereka menyimpulkan demikian. Ketika didudukan di sana, mereka melihat ke sana kemari, ya bagi seperti itu. Waktu di dunianya juga tidak konsisten. Waktu di dunia juga lirik kanan, lirik kiri, ambil dari sana, ambil dari sini, di luar ajaran Islam. Nanti di akhiratnya demikian. Begitu melihat ke depan, pas pisan ketika melihat ke depan, neraka lah yang ada di hadapannya. Kemudian yang kelima, dua lagi nih kesimpulannya. Yang kelima, fihi dalilun ala qurbin nari min ahlil mauqif. Hadis ini menjadi dalil atas dekatnya ke neraka orang, ahlul mauqif itu bahasa orang nama seperti yang dimaksud oleh hadis yang pertama, yaitu orang yang sulit, orang yang berat. Ternyata kan di sini yang sulit, yang berat itu adalah proses hisabannya. Di proses demikian itu akan terasa berat bagi manusia. Dihisab dengan hisaban yang sampai rinci, itu kan sampai detil, amal-amal terkecilnya pun diperiksa dan dijadikan hitung-hitungan. Ini berat. Maka ya berat kan, kebalikan dari berat kan ringan. Kalau Al-Quran kan sudah menyebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, memang ada yang hisabannya ringan. Nah ini berat. Nah hadis ini adalah atau menjadi dalil atas dekat ke neraka. Bukan dekat lagi sebetulnya, kan menurut hadisnya pasti malah manukisal hisaba uziba, seperti itu kan redaksi hadisnya. Orang yang proses hisabannya itu berarti seperti ini, berat, sulit, lama, berbelit, berdetil, rinci, kan neraka hasilnya kalau dihisabnya dengan cara demikian. Yang terakhir, nah ini tentang ininya nih. Di sini kan di dalam hadisnya, kalau di riwayat Bukhari kan seseorang akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Apalagi di hadis riwayat siapa tadi, tanpa penghalang dan tanpa penerjemah. Nah apakah waktu kejadian ini Allah sudah terlihat? Ya, apakah Allahnya sudah terlihat ketika Allah menghisab? Berartinya ketika Allah menghisab itu Allahnya sudah terlihat? Belum ternyata. Ya, Allah itu benar-benar gitunya, Allah itu disebutnya benar-benar terlihat secara langsung. Allah boleh disebut Allah baru mau menampakkan diri itu hanya kepada penghuni surga. Dihisab belum jelas kan, apalagi dengan hisaban seperti ini kan hasilnya pasti ke neraka. Penjelasannya nih, kesimpulan yang terakhir, ihtijabullahi ala ibadihi laisa biha ilin hisiyin. Ya, tanpa penghalang kan di dalam hadis tadi kan tanpa penghalang, tanpa penerjemah. Nah, tanpa penghalang yang dimaksud di sini bukan secara fisik gitu, bukan secara hisi, bukan secara fisik, bal bi amrin maknawiyin, tapi secara maknawi. Ya, tapi secara maknawi di ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan demikian. Artinya belum nih, maksudnya belum terlihat. Ya, Allah belum menampakkan diri, Allah belum terlihat oleh manusia ketika mereka dihisab oleh Allah.
yukhadhu min qawlihi summa yanzuru fala yarok qaddamahu syai'an. Nah, tadi kan di dalam redaksi hadisnya melihat ke kanan yang terlihat apa? Melihat ke kiri yang terlihat apa? Melihat ke depan nggak ada melihat Allah. Kan hadis ini kan tidak menyebutkan. Padahal Allah kan disebutnya tanpa penghalang, tanpa penerjemah, mengejak bicara secara langsung. Tapi redaksi hadis tadi kan menyebutkan mulai ke kanan yang terlihat apa? Melihat ke kiri yang terlihat apa? Ke depan apa? Nggak ada redaksinya yang Allah sudah terlihat. Yang terlihat itu hanya sekelilingnya neraka. Ada juga yang melihat ke sebelah kanannya itu jumlah amal soleh, melihat ke sebelah kiri jumlah dosanya, melihat ke depan neraka. Hanya itu yang terlihat. Allah terlihat belum. Itu kesimpulan terakhirnya dari hadis ini. Nah, berarti sudah selesai ininya bab manu kisal hisaba uziba. Barang siapa yang hisabannya secara detil, secara rinci, pasti hasilnya masuk neraka. Itulah judulnya kurang lebih demikian. Nah, ternyata hadis yang terakhir seperti inilah prosesnya. Yang disebut dihisab itu didudukan di satu tempat. Kemudian, nah ini orang kata ahli zuhud tadi kan, ini orang yang sejak di dunianya pun tidak konsisten. Sejak di dunia pun dia itu melihat ke kanan, melihat ke kiri, ambil dari sana, ambil dari sini, di luar ajaran Islam seperti ini nantinya. Berestahlah berartinya bab ini nih, bab ke-49-nya seperti itu tah, proses hisaban seseorang. Yang dihisab yang ringan juga sama, karena tapi kan prosesnya kalau hisaban yang ringan itu didudukan di satu tempat. Catatan amalnya dilihat oleh Allah, udah selesai, nggak lama, formalitas ya teman dihisab lagi. Bagi yang hisaban yang ringan, semua catatan amalnya, semua dosanya dilihat oleh Allah di catatan amalnya, tapi semuanya langsung diampuni. Nah, ini makanya yang mengalami hisaban seperti ini bagi orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah. Seperti inilah proses hisabannya.